Halo guys, welcome back to my YouTube channel di Guru Garis Lucu. Apa kabar kalian hari ini? Kembali lagi dengan saya. Di sini dengan saya matematika ya, masih dengan matematika peminatan kelas 11. Jadi ini khusus untuk kelas 11 bagi kalian yang kelas 11 jurusan MIPA. Oke. Di video sebelumnya kalian harusnya sudah lihat video sebelumnya ya. Jadi di video sebelumnya kita sudah belajar tentang inverse trigonometri dan identitas trigonometri. Jadi itu adalah materi prasyarat sebelum kalian masuk ke persamaan trigonometri kali ini. Oke. Gimana? Kita coba cek sound dulu ya. Coba sin 60 derajat berapa? Oke. Udah? Berapa? Setengah akar 3. Oke, betul. Coba cek sound lagi di kuadran 4 cos 300. Ya, pause dulu boleh, kalian mikir dulu. Oke. Tik-tok, sudah? Ingat gimana kemarin cos 300, berarti kita cari temennya dulu tuh. 300 temennya siapa? 300 itu adalah temennya 60 derajat. Berarti tinggal kita cari cos 60 derajat. Cos 60 derajat itu setengah. Kemudian cos di kuadran keempat adalah positif. Berarti nilainya cos 300 juga setengah. Oke? Oke guys, mohon maaf. Sepertinya ada suara-suara. Ya, nggak apa-apa ya, buat hiburan ya. Buat tambah-tambah ya, biar nggak trik-trik belajar matematikanya. Oke, langsung aja. Mohon maaf karena saya belum punya studio. Oke, jadi seadanya dulu ya guys. Oke, langsung aja hari ini kita ke penyelesaian ke persamaan trigonometri. Jadi nanti persamaan trigonometri itu yang pertama ada penyelesaian persamaan ini ya guys, yang di atas sendiri, penyelesaian persamaan sin X sama dengan sin A. Oke, ini sin X sama dengan sin A. Kemudian nanti ada cos X sama dengan cos A. Nanti yang terakhir ada tan X sama dengan tan A. Oke, langsung aja ke yang pertama. Kita urut dari sin dulu. Nanti kita beresin dulu sin. Udah selesai baru cos. Cos udah selesai baru kita belajar tan. Oke, urut dulu dari yang sin dulu. Oke, kita punya persamaan sin X sama dengan sin A. Nah, nanti ada dua solusi dan itu wajib kalian pakai semuanya. Yang pertama adalah X sama dengan A derajat ditambah K kali 360 derajat. Yang kedua adalah X sama dengan 180 min A ditambah K kali 360 derajat. Oke, cekidot langsung aja ke contoh yang pertama. Oke guys, carilah himpunan penyelesaian. Di situ dari persamaan trigonometri di bawah ini. Jadi di situ kalian punya sin X sama dengan sin 43. Ini ya guys, sin X sama dengan sin 43 dengan interval 0 derajat kurang dari X kurang dari 360 derajat. Jadi nanti intervalnya hanya dari 0 sampai 360 derajat. Jadi nanti kalau kurang dari 0 derajat tidak kalian ambil. Kemudian lebih dari 360 derajat nggak kalian ambil. Oke, tadi lupa, mohon maaf. Ini saya jelaskan K. K itu apa? K itu adalah konstanta. Konstanta itu bisa bernilai berapa aja. Jadi konstantanya itu bisa bilangan bulat ya guys. K itu adalah konstanta. Saya tulis di sini. K adalah konstanta. Jadi di sini ya, K dia adalah konstanta. Jadi konstanta itu dia berupa bilangan bulat. Jadi kalian boleh ngambil bilangan negatif, boleh. Kalian ngambil 0 boleh, bilangannya negatif boleh. 0 boleh, positif pun kalian boleh. Kayak gitu ya guys. Oke, kemudian langsung aja kita ke contoh soal yang pertama. Ini saya ambil masih mudah ya, seperti itulah. Kalau ngasih contoh soal pasti mudah ya. Nanti giliran di itu latihan susah ya. Ya, nggak apa-apa. Yuk.
sin X sama dengan sin 43. Nah, ini adalah bentuk umum dari sin X sama dengan sin A. Oke, ibaratnya kayak gini cara kasarnya. Kalian tinggal coret aja tuh sinnya. Kalau udah dua-duanya ada sinnya, berarti tinggal coret. Oke, misal ini kita tulis ulang ya. Kita punya sin X. Oke, baik. Kita punya sin X sama dengan sin 43. Tadi gimana cara kasarnya kita? Di kiri udah ada sin dan di kanan udah ada sin. Oke, langsung kita coret aja ya. Tandanya pakai pena merah. Sinnya kita coret. Nah, oke, setelah kalian coret, berarti tinggal sisanya adalah X sama dengan berapa di situ? Oke, 43 derajat. Oke, paham sampai sini ya guys? Gampang kan masih? Nah, kemudian, tetapi kita lihat di sini tuh ada dua pilihan. Jadi setelah kalian coret, harus dilanjutkan dengan ini. Ditambah, ini penyelesaian pertamanya. Jadi ada dua penyelesaian kan? Ada penyelesaian pertama dan penyelesaian kedua. Ini saya kasih tanda ini penyelesaian pertamanya. Kemudian berarti X dilanjut guys setelah dicoret. X sama dengan 43 derajat. 43 itu ibaratnya si A-nya ini. Kemudian ditambah dengan K dikali dengan 360 derajat. Oke, kemudian K-nya itu boleh kalian isi angka berapapun. Boleh negatif, boleh 0, boleh positif. Asal nanti kalau dia masuk ke sini, kemudian dijumlahkan dengan 43, hasilnya harus di antara 0 dan 360 derajat. Misal, sekarang ya, kita ngambil untuk K sama dengan negatif. Coba di awang-awang aja kalau K-nya negatif. Kalau K-nya negatif, misal K kita ambil min ya, min 1. Min 1 kali 360 derajat, hasilnya berapa? Min 360. Min 360 dikurangi 43, otomatis dia akan minus. Banyak banget tuh minusnya. Jadi nggak mungkin kita pakai min. Berarti langsung aja K-nya kita mulai dari 0. Misal kita ambil di sini K sama dengan 0. Oke, maka X-nya sama dengan berapa? Ya udah X-nya tinggal dilanjutin aja, K-nya disubstitusi sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 43 derajat, kemudian ditambah 0 dikali 360, kan tetap ya 0, bukan tetap, maksudnya 0 gitu. 43 tambah 0 derajat, berarti hasilnya adalah 43 derajat gitu. Nah, kemudian boleh nggak Kak kita ngambil K sama dengan 1? Oh, boleh banget. Silakan. Kalian ambil K sama dengan 1. Berarti 1 kali 360 derajat. Nah, 1 kali 360 aja udah 360 tambah 43. Nah, dia udah melebihi batas. Gitu. Jadi paham kapan pengambilan K itu? Jadi pengambilan K diambil sepanjang dia masih memasuki interval. Kalau enggak, ketika kalian udah bisa membayangkan itu enggak masuk interval, ya udah enggak usah. Misal kok kalian udah terlanjur nulis nih, K sama dengan 1. Hasilnya lebih dari 360. Ya udah tinggal kalian coret gitu. Ini tinggal kalian kasih silang. Nanti di kesimpulan kalian kasih keterangan himpunan penyelesaiannya berapa gitu. Oke, lanjut, bisa dilanjut ya. Yang kedua, ini tadi kita baru penyelesaian persamaan yang pertama, sekarang kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua, ya kita tulis di sini. Oke, tadi itu yang pertama, sekarang yang kedua. Yang kedua adalah, silakan dibaca dulu, berarti yang kedua adalah X sama dengan, ini patokannya di sini ya, ini X-nya, ini adalah A-nya. Oke, lanjut X sama dengan 180, itu dari sananya ya. Berarti 180 dikurangi A. A-nya berapa di situ? A-nya di sini kita punya? Yes, 43. Dikurangi 43 derajat. Oh, kurung tutup dulu baru derajat. Kemudian ditambah K. Pokoknya ini harus sepaket komplit ya. Istimewa spesial. Pakai K kali 360 derajat. Pakai telur juga boleh, karetnya 2. Nih 360 derajat. Oke. Ini nggak boleh terpisahkan, jadi kalian nggak
boleh cuma nulis 180 min 43. Nah, ini biar kalian terbiasa di soal manapun harus kayak gini. Oke, langsung aja kalian kerjakan. Berarti untuk K sama dengan, langsung kira-kira yang memungkinkan K-nya sama dengan berapa? Ya, betul. K-nya sama dengan 0. Kita langsung aja ambil K sama dengan 0. Untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan, di situ kalian hitung 180 dikurangi 43. Berapa tah? 100 kurang 7, 37. Oke, kalian oret-oret sendiri ya di rumah ya. 130 derajat ditambah K-nya kita ambil 0. 0 kali 360, 0. 0 derajat berarti sama dengan 137 derajat. Oke. Oke guys, langsung aja berarti kita ke kesimpulannya. Berarti kita tulis himpunan penyelesaian, atau di sini boleh kita singkatlah jadi HP ya. Berarti HP sama dengan, kalian buat kurung kurawal. Kurung kurawal. Nah, berarti kita urutkan, biasanya kalau di pilihan ganda itu dia minta dari yang terkecil. Nah, berarti di sini ada 43 derajat. Terus yang kedua adalah di sini 137 gitu. Oke. Nah, gini ya guys. Udah cukup sampai sini. Nah, di video kali ini nanti kita khusus belajar yang rentannya, intervalnya adalah dalam derajat. Nanti ada juga soal yang rentannya itu dalam satuan pi radian gitu. Jadi nanti di video selanjutnya, next video, kita khusus contoh soal penyelesaian trigonometri untuk yang rentannya adalah dalam satuan pi radian, bukan derajat. Oke, seperti itu. Next, bisa dipahami kan? Oke, semoga. Next ya guys. Oke, yang kedua adalah, ini hampir sama, cuma nanti yang penyelesaian kedua yang agak berbeda. Penyelesaian persamaan cos X sama dengan cos A. Kalau tadi adalah sin, nah sekarang adalah cos. Oke, nanti ada dua penyelesaian. Seperti sin, cos juga punya dua penyelesaian. Coba kalian lihat di sini, penyelesaian pertama hampir sama dengan yang sin, sama-sama, emang sama. X sama dengan A derajat ditambah K kali 360 derajat. Kemudian penyelesaian yang kedua, ini yang berbeda. Kalau tadi di sin 180 dikurangi A, sekarang kalau di cos adalah min A derajat ditambah K kali 360 derajat. Gitu teman-teman. Kemudian ini langsung aja ke contoh soal. Oke guys, sebelum contoh soal, pokoknya patokan kalian adalah nanti kalian harus membuat soal apapun bentuknya ke dalam bentuk persamaan yang paling umum, yaitu kayak gini ya guys. Cos X, ini yang saya garis bawah biru, cos X sama dengan cos A gitu. Jadi apapun soalnya, kalian harus membentuk dia menjadi cos sesuatu sama dengan jadi cos sesuatu. Seperti itu. Nanti kalau udah sama baru cosnya kita coret seperti biasa gitu. Oke, sekarang langsung aja. Yang pertama kita punya ini ya, cos 2x ditambah setengah sama dengan 0. Ingat, kita harus membuat mereka menjadi dua ruas, yaitu ada sesuatu di sebelah kiri, ruas kiri, dan ada sesuatu di ruas kanan. Oke, langsung aja kita bikin cos 2x-nya. X-nya itu tetap ya, yang ada variabelnya itu dia tetap ada di sebelah kiri, kemudian yang ada angkanya harus kita pindahkan ke sebelah kanan. Oke, misal kita punya kayak gini, cos 2x. Nah, kemudian berarti kita harus memindahkan setengah ini ya. Berarti sama dengan, nah, positif setengah karena dia pindah ke kanan, berarti dia menjadi, oke betul, menjadi negatif setengah. Oke, sampai sini paham? Kemudian ingat kata kunci tadi yang pertama, kita harus membuat semua soal menjadi dalam bentuk cos X sama dengan cos A. Seperti itu. Di sini udah ada bau-bau X di sebelah kiri. Tapi di sebelah kanan apakah udah ada bau-bau cos? Belum ada ya guys. Oke, kita harus mengubah yang sebelah kanan, berarti sebelah kiri masih tetap cos
2X sama dengan, nah ini bacanya kayak di video saya yang sebelumnya, yang materi prasyarat. Jadi ini adalah inverse trigonometry. Oke, ini harus udah kalian hafal banget di luar kepala. Jadi ini bacanya adalah cos berapa yang hasilnya min setengah gitu. Gimana tadi? Cos berapa? Jadi mengikuti, kalau sebelah kiri cos berarti sini ngikutin cos. Kalau sini sin berarti kita di sini ngimbangin nyarinya yang sin. Nah, berarti cos berapa yang hasilnya min setengah, kita tulis dulu cosnya. Cos. Nah, ingat guys, kalau udah ada cos berarti jodohnya jodoh. Kenapa harus ngomongin jodoh? Oke, jangan baper ya yang jomblo ya. Oke, kalau ngomongin cos berarti pasangan lagi. Ini ya belakangnya itu harus derajat berapa? 30 derajat apa berapa? Bukan cos setengah, tapi setengah itu, negatif setengah itu cos berapa gitu. Nah, tadi kan udah belajar tuh inverse trigonometry. Kita ambil dulu yang setengah, kita abaikan dulu min plusnya. Setengah itu adalah miliknya cos berapa yang hasilnya setengah. Ayo, cos berapa? Tiktok. Ya, betul. Cos 60 derajat. Bagus. Berarti, nah tetapi dia mintanya tuh yang min. Nah, coba yang min ada di kuadran keberapa? Cos yang min itu bisa di kuadran ke berapa? 2? Ya, betul. Di kuadran 2, karena yang kuadran 2 yang positifnya sin. Berarti cos yang min nanti dia pilihannya ada di kuadran kedua. Ini saya kasih clue, min itu dia nanti ada di kuadran kedua, atau satu lagi dia ada di kuadran ke-4. Bukan teman-teman, tapi kuadran ke-3. Oke, karena di kuadran ke-4 cos itu positif. Nah, lalu kita ambil yang mana nih Kak? Ya terserah kalian mau ngambil yang mana. Boleh ngambil yang kuadran 2, boleh ngambil yang kuadran 3, salah satu aja. Misal kita mau ngambil yang di kuadran 2. Di kuadran 2 kita punya berapa tuh yang temennya 60 di kuadran 2? Berarti berapa perlipatan 60 di kuadran 2? Adalah 120. Betul. Berarti di sini adalah 120 derajat. Oke teman-teman, ingat tadi kata kunci di depan saya sudah bilang semuanya harus dibentuk dalam cos X sama dengan cos A. Nah, berarti ingat di sini bentuknya udah sangat umum ya, cos. Oke, berarti bisa kita coret. Ingat, biasanya ini step ini banyak yang salah, cos. Nah, setelah cos bukan langsung 2x sama dengan 120, x sama dengan 60. Tidak cukup sampai situ ya teman-teman. Kita harus ini ya. Nah ini kita harus punya dua solusi. Nah, setelah dicoret jangan langsung kalian simpulkan x-nya berapa. Tapi langkah selanjutnya adalah kalian masuk ke dalam ini penyelesaian pertama. Kita kasih tanda penyelesaian pertama. Nah, kenapa kita harus ribet ini? Karena ini untuk memudahkan kalian agar kalian terbiasa ketika besok soalnya itu akan lebih rumit dari ini gitu. Mungkin ini kan sebenarnya gampang Kak. Iya, ini karena sudutnya istimewa. Mungkin di soal selanjutnya itu sudutnya nggak istimewa dan kemudian bentuknya itu lebih bervariasi. Jadi kita harus terbiasa mengerjakan sesuai dengan ini dulu, stepnya dulu guys. Oke. Nah, oke. Berarti setelah dicoret, kita langsung ke persamaan pertama yang ini ya. Kita punya X sama dengan A. Apa yang dimaksud X ini? Apakah kita di sini nulisnya X? Bukan ya teman-teman. X yang dimaksud di sini adalah sesuatu apapun itu yang di belakang cos. Nah, di sini yang di belakang cos apa? 2X. Ya udah kita tulisnya 2X. Kalau yang di belakang cos 1 juta X, ya tetap aja kita nulisnya 1 juta X. Oke, berarti kita nulisnya di sini adalah 2X. Ingat guys, bukan X. Ini banyak banget biasanya yang salah. Oke, 2X sama dengan lanjut A. A itu apa? A itu adalah sesuatu di belakangnya cos yang di ruas kanan. Nah, kita lihat di ruas kanan. Oke, berarti ada 120 derajat. Ingat ditambah
K, ini dikali K, oke, ditambah K kali 360 derajat. Oke, sampai sini bisa dipahami? Oke, langsung lanjut. Nah, sekarang pedala acuan kita adalah kita akan mencari akan mencari X. Nah, sedangkan di sini di ruas kiri kalian punyanya adalah 2X. Jadi, kalian harus membagi semuanya dengan, supaya jadi X berarti harus dibagi dengan 2. Oke, pintar. Nah, berarti semuanya harus kalian bagi dengan 2. Langsung aja kalian semuanya bagi dengan 2. Jadi ini semua kalian bagi dengan 2 gitu. Misal kalian udah bisa ngawang-ngawang, ya udah langsung aja. Ini mungkin bagi yang belum, ini maksudnya dibagi 2 semuanya ya. Semua suku di persamaan itu kita bagi dengan 2. Oke, kita punya 2X. 2X dibagi 2, kita dapatnya X. Oke, next. Kemudian kita punya 120 derajat, kita bagi 2, kita dapatnya, oke, bagus, 60 derajat. Ditambah dengan, oke guys, ini adalah sebuah perkalian. Kalau perkalian dibagi 2, oke, kalian cukup membagi salah satu, jangan dibagi dua-duanya, oke. Ingat sifat di SMP, kalian ini perkalian cuma cukup salah satu yang dibagi, jangan K-nya dibagi 2, 360-nya dibagi 2. K-nya tetap aja, nah yang kalian bagi 2 adalah yang 360 derajatnya. 360 derajat ketika dibagi 2, hasilnya betul 180 derajat. Oke guys, kalau sudah seperti tadi kita masukkan nilai K-nya. Kalian pingin nilai K-nya berapa? Nah, kita masukkan supaya di interval ini 0 sampai 360 derajat, langsung kira-kira aja. Kalau minus, nanti kebanyakan minusnya, langsung aja untuk K 0 ya. Untuk K sama dengan 0, nah maka nilai X-nya adalah, nilai X-nya adalah berarti 60 derajat ditambah 0 kali 180. Udah tetap 0 gitu aja ya guys. Ini skip aja lah. Terus untuk K sama dengan 1, berarti langsung kalian masukkan. Untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan, berarti X-nya berapa? 60 derajat ditambah, nah 1 dikali 180 derajat, berarti kan tetap tuh 180 derajat. Nah 180 tambah 60 hasilnya adalah 240 derajat. Oke, sampai sini gimana? Paham? Oke, ini adalah baru persamaan 1. Lanjut nggak Kak? Untuk Kak sama dengan 2. Untuk Kak sama dengan 2 nanti dia kebablasan, kebanyakan. Ini kan 2 kali 180 udah 360. Tambah 60 nih melebihi ini. Jadi ini intervalnya harus dipatuhi. Nggak boleh kurang dari ini dan nggak boleh lebih dari ini. Oke guys, baru cara yang pertama. Sekarang kita lanjut ke cara yang kedua nih. Kita tadi baru cara yang pertama udah, sekarang kita lanjut cara yang kedua. Cara yang kedua di sebelah kanan aja ya, biar kalian nggak pelan. Cara yang kedua dibaca dulu, berarti untuk cos itu bukan 180 min, tetapi dia adalah cara yang kedua X sama dengan min A. Berarti kalau di atasnya tadi A, sekarang adalah min A. Ingat guys, bukan patokannya X ini, tetapi patokannya yang di sini ya. Di belakang cos itu ada apa? Nah, biar nggak bingung, kalian lihat sebelah sini aja yang udah ada angka satunya. Ini kan 2X. Ingat di sini bukan X, tetapi kita berangkat banget dari awal sebelah sini. Jadi saya tandai biar kalian tidak salah berangkat dari mana. Jadi start kalian itu harus jelas. Ini kalian start dari sini. Pokoknya di soal manapun kalian harus start dari persamaan umumnya. Jadi ada cos sesuatu sama dengan cos sesuatu. Oke, ini langsung kita sini set. Oke, langsung aja ingat kita berangkatnya dari sini. Soalnya kalau semakin soalnya bervariatif nanti kalian semakin bingung kalian akan start dari mana. Ingat startnya itu dari persamaan ketika cos sesuatu sama dengan cos sesuatu.
Ini anggap aja sebagai X-nya. Ini tuh sebagai X yang di sini, yang di belakang cos. Berarti kita tetap tulis di situ bukan X tetapi 2X sama dengan min A. Min A ini itu adalah A-nya. A-nya berarti adalah 120 ya. Berarti min 120 derajat. Kemudian ditambah, tetap ditambah K dikali 360 derajat. Oke, kemudian setelah ini seperti tadi kita bagi semuanya karena kita akan mencari nilai X. Berarti kita bagi semuanya dengan berapa guys? 2. Oke, bagus banget. Oke, berarti setelah kita bagi 2, nah kita dapatkan 2X dibagi 2. Jadi dapatnya X sama dengan min 120 dibagi dengan 2. Berarti kita dapat minus 60 derajat. Ditambah, ingat K-nya tetap ya, yang berubah nanti adalah 360-nya. Kenapa ya kok? Nggak tahu nih. Atau saya nggak bisa pakai pulpen yang kadang macet itu guys. Oke, tapi masih bisa dilihat kan ya. K dikali 360 dibagi 2, dia adalah 180 derajat. Oke, so simple? Simple apanya, Kak? Oke, pelan-pelan kalian pasti bisa. Yo, gas, lanjut. Kemudian setelah kita udah nemu X sama dengan min 60 ditambah K kali 180 derajat, tugas kalian adalah sekarang tinggal mensubstitusi nilai K. Oke, misal kalian minus, K-nya minus, wah semakin banyak tuh utangnya. Kalau K-nya 1, coba kita ya, kalau K-nya 1, kalau K sama dengan 1, maka kalian dapat nilai X-nya, berarti X sama dengan, langsung aja kalau K-nya 1, berarti kalian dapat X sama dengan, kenapa ini ya? Oke, X sama dengan negatif 60 derajat ditambah K-nya 1 ya guys. Maaf, K-nya berapa dulu berarti? Sebelum 1 ada 0 Kak. Oke, 0 dulu. Kalau K-nya 0 nih. Oh enggak, kalau K-nya 0, kalian nanti jadinya negatif. Bener ya? K-nya 1 langsung. Oke, langsung aja kalau K-nya 1. Jadi kalau K-nya 1 berarti min 60 ditambah 1 kali 180 adalah 180 derajat. Oke, langsung ditambahin aja. Berarti min 60 tambah 180 hasilnya adalah 120 derajat. Oke, lanjut untuk K-nya. Jadi K-nya itu boleh kalian negatif, boleh 0, boleh positif, sampai berapapun. Asal interval nilai X-nya itu sesuai dengan yang diminta oleh soal. K sama dengan 2. Untuk K sama dengan 2, berarti kalian nanti punya X sama dengan, ini ya, sama dengan min 60-nya tetap. Kenapa ya kok kayak ini ya? Min 60-nya tetap, berarti min 60 derajat. Mungkin kalau kalian ada yang tahu penyebab kenapa ini saya baru nulis tapi yang keluar itu agak telat gitu. Kalian boleh komen di bawah ya. Min 60 ditambah 2 kali 180 itu 360 derajat. Oke, berarti 360 ditambah negatif 60 berapa tuh? Berarti hasilnya adalah 300 derajat. Tara, selesai. Apakah boleh K-nya 3? Kalau K-nya 3 kebanyakan ya. 3 kali 180 itu berapa itu? 540. Kebanyakan nanti dia lebih dari 360. Oke, langsung aja kalau udah kita ambil kesimpulannya. Kesimpulannya langsung aja HP gitu. Nanti tergantung sih di pilihan gandanya pinginnya gimana kesimpulannya. Langsung aja HP, himpunan penyelesaiannya sama dengan kalian urutkan guys dari yang paling kecil. Ini kita punya paling kecil 60 derajat. Jadi kita punya 60 derajat, kemudian diurutkan setelah 60 ada 120 derajat. Setelah 120 ada 240. Setelah 240 ada, ya ini terakhir ya, 300 derajat. Oke, 300 derajat. Oke. Nah,
Selesai. Gimana? Gampang kan? Gampang kok. Yang penting kalian tuh mau nyoba dulu ya. Oke, langsung di video kali ini langsung aja sampai ke yang tan ya. Nanti di video selanjutnya kita akan explore latihan soal yang lebih variatif lagi. Gitu, oke. Oke, langsung yang nomor 3 yaitu ada penyelesaian persamaan tan X sama dengan tan A. Nah, jika di sin, persamaan sin itu tadi ada 2 solusi, cos juga ada 2 solusi. Nah, sekarang di persamaan tan, kalian hanya punya 1 solusi, yaitu X sama dengan A kali K, X sama dengan, mohon maaf, A derajat ditambah K kali 180 derajat. Ingat, kalau tadi di sin sama cos kan 360 tuh, terus ada 2 pilihan. Kalau di tan cukup 1 pilihan dan derajatnya itu cuma 180. Oke, ya ini ya guys. Langsung aja cekidot ke contoh soal. Nih, di sini kita punya akar 3 tan 2x plus 10 derajat sama dengan min 1. Ingat, seperti tadi yang di persamaan cos, acuan kita adalah bagaimanapun kita harus menuju ke sini dulu, ada tan sesuatu sama dengan tan A. Oke, paham? Jadi gimana caranya? Di ruas kiri ada tan, di ruas kanan juga muncul tan. Oke. Nah, caranya adalah ini kita lihat sebelah ruas kiri, kok di sini ada akar 3, di sini ada tan. Nah, padahal tannya itu harus single ya, seperti saya. Maksudnya depannya tuh nggak boleh ada temennya, gini loh, nggak boleh ada temennya gitu, pasangannya nggak boleh. Nah, ini akar 3-nya harus kita depak dulu. Nah, ini karena dia adalah sebuah perkalian, ini kan perkalian ya guys. Nah, karena dia perkalian mau pindah ke kanan, nah ingat lawannya perkalian itu apa guys? Oke, pembagian. Oke, berarti di sini tannya sendirian ya, sendirian seperti aku yang jomblo, tan. Seperti kalian juga, mungkin yang ada di sana. Tan 2x plus 10 derajat sama dengan, ingat tadi akar 3-nya sudah kita depak ke sebelah kanan ya guys. Karena dia perkalian, pindah ke kanan berarti menjadi, yes, alright, pembagian. Oke, berarti jadi min 1 dibagi dengan akar 3. Nah, sekarang tugas kalian adalah, oh ini nih, ini bawahnya tuh masih dalam akar. Biasanya kan nggak boleh tuh di matematika tuh. Terus kita ngafalin trigonometrinya juga yang bawahnya udah nggak akar. Jadi kita kalikan dulu tuh, kalikan dengan akar sekawannya. Kalikan dulu dengan akar 3 per akar 3. Nah, berarti sebelah kirinya, ini udah bener ya guys. Jadi kalian tinggal tiru aja. Berarti tan 2x plus 10 derajat. Nah, yang sebelah sini min 1 per, pelan-pelan, akar yang bawah dulu, akar 3 kali akar 3, hasilnya, oke, alright, 3. Terus yang atas adalah akar 3. Oke, kemudian ingat, tadi kita fokusnya adalah mencari tan X sama dengan tan A. Di sebelah kiri udah beres ya, udah repes, tan sesuatu, ini tuh dianggapnya X, pokoknya ini tan sesuatu, udah satu paket, sama dengan, nah yang sebelah kanan nih, udah belum nih, yang sebelah kiri kita tulis dulu tetap, berarti tan 2x plus 10 derajat, sama dengan, tan berapa tuh? Nah ingat kalau tan ini, belakangnya harus dalam derajat. Oke, berarti kita cari dulu tanpa plus minusnya dulu. Sepertiga akar 3 itu milik tannya siapa? Ingat, tan itu kan ada sepertiga akar 3 dan di sini ada akar 3. Kalau sepertiga akar 3 itu miliknya yang kecil. Berarti dia miliknya berapa? Betul, miliknya 30. Nah, tapi kita milih yang min. Nah, 30 itu kan temennya ada banyak tuh. 30 itu kan temennya ada 30, 150, 210, dan 330. Nah, karena min, tan yang min itu dia ada di kuadran ke berapa?
Ya, betul. Banget 2. Dan yang min lagi ada di kuadran ke-4. Betul. Kenapa? Karena di kuadran 1 semuanya positif. Dan di kuadran ketiga, ingat sinta. Kuadran ketiga, dia juga positif. Oke. Jadi terus kita ambil yang mana, Kak? Oke, kita boleh ngambil yang mana aja. Ingat tadi yang 30 ya. Ini temennya 30 ya, berarti boleh kamu ambil yang 150 derajat, boleh banget. Atau kamu ngambil yang 330 derajat pun boleh banget. Oke, kita ambil yang, biasanya kita ambil yang kecil aja lah, Kak. Nih, yang 150 ya. 150 derajat. Oke, setelah itu, setelah sama-sama, oke, secara kasar kita coret aja tuh. Tannya kan udah sama semua di kiri dan di kanan. Nah, oke, kita langsung coret yang kiri, langsung aja coret tannya. Oke, yang sebelah kanan. Oke, tersisa. Tersisa apa nih? Nah, tersisa 2x plus 10 derajat sama dengan ini ya guys, 150 derajat. Oke, ini acuannya adalah kalian lihat ini ya solusinya. Ingat, setelah kalian mendapatkan tan sesuatu sama dengan tan sesuatu, kalian harus, nah sini penyelesaiannya adalah, apa jelek sekali saya menggambarnya, wait. Nah, harus sesuai dengan yang inilah pokoknya ya. Ini adalah ibaratnya yang di belakang tan itu adalah X-nya. Ini sepaket ya guys. Oke, kemudian yang di belakang tan yang belakang itu adalah A. Ini adalah sepaket A. Ingat, A langsung aja ditambah. Jadi bukan cuma dicoret terus selesai, tapi dicoret terus formatnya harus sesuai dengan penyelesaiannya gitu. Jadi ini nggak boleh lupa, jangan sampai kalian lupa, karena ini akan berakibat fatal. Terus ditambah, nggak fatal banget sih, tapi biasanya di pilihan ganda nggak lengkap kalau kalian kurang nambahkan ini. Oke, terus ditambah dengan K kali 100 poin, nggak boleh sampai lupa 180 derajat. Oke, kemudian kita fokusnya adalah mencari nilai X di ruas kiri. Nah, sedangkan ini masih ada 2 suku tuh, 2x plus 10. Ya, kita pindahkan dulu tuh yang plus 10-nya. Kita pindahlah ke ruas kanan. Oke, 2x sama dengan di ruas kanan tadi sudah ada 150 derajat. Ingat di sini plus 10. Berarti kalau dipindahkan ke kanan, kalau plus pindah ke kanan jadi oke guys, min, betul, min 10 derajat ditambah K kali 180 derajat. Oke, dikerjakan dulu. Berarti kita punya 2x sama dengan 150 kurangi 10, berapa tah? 140 derajat. Oke, ditambah K kali 180 derajat. Sampai sini gimana? Boleh istirahat dulu, kalian pause dulu, istirahat dulu, makan dulu, minum dulu, oke? Jangan lupa yang penting-penting dicatat di buku tulis kalian. Oke, diikat ilmunya dengan tulisan ya, karena kan yang kalian pikirkan itu banyak. Oke, langsung aja. Oke, kemudian, nah setelah 2x, acuan kita adalah kita akan mencari x. Oke guys, berarti kita harus bagi semuanya dengan, oke, kita bagi semuanya dengan 2. Berarti kita punya 2x dibagi 2, berarti nilainya adalah x. Oke, x sama dengan 140 bagi 2, 70 derajat. Ditambah K, ingat K-nya tadi nggak usah dibagi, yang dibagi adalah 180-nya, berarti dibagi 2, 180 bagi 2 adalah 90 derajat. Oke, sampai sini gimana, sudah pening? Udah selesai belum ini Kak? Belum, K-nya belum kalian masukkan. Ayo kita masukkan K-nya. K-nya kita masukkan. K-nya boleh dimulai dari negatif, tapi K-nya ini dimulai dari 0 ya, langsung untuk K sama dengan 0, kemudian langsung aja kakak list ya. Untuk K sama dengan 1, kayaknya masih masuk. Untuk K sama dengan 2, kayaknya masih masuk. Terus yang terakhir untuk K sama dengan 3, masih masuk. Ini nanti kakak contohin untuk contoh yang salah, K sama dengan 4. Kita lihat hasilnya berapa. Oke, lanjut untuk K sama dengan 0, berarti ini 70-nya tetap ya.
70 ditambah dengan, kayaknya kalian ganti 0 tuh 0 kali 90 derajat, berarti kan tetap 0. Oh ini derajat, maaf. Oke, berarti 70 derajat. Oke, untuk Kak sama dengan 1, berarti kalian punya 70 derajat ditambah 1 kali 90. Berarti 90 ya guys, 90 derajat. 90 tambah 70. Coba kalian hitung. 90 tambah 70 hasilnya adalah 160 derajat. Oke, untuk yang kedua 70 derajat ditambah K kali 90, K-nya 2 dikali 90 derajat, hasilnya adalah 180 derajat. Oke, 180 tambah 70, 250. Masih aman, masih memenuhi. Kak sama dengan 3. Berarti 70 derajat ditambah 3 kali 90, berarti ada 270 derajat. 270 tambah 70, hasilnya 340 derajat. Masih memenuhi Kak? Masih. Coba kita lanjut, ini contoh yang salah. Untuk Kak sama dengan 4, berarti 70 derajat ditambah K-nya itu tadi 4 kali 90, berarti 360 derajat. 360 derajat, 360 tambah 70, berarti hasilnya adalah 430 derajat. Oke, sedangkan di situ intervalnya hanya dari 0 sampai 360 derajat. Oke, langsung aja. Berarti kita ambil kesimpulan. Berarti himpunan penyelesaiannya. Nah, kita urutkan dari yang angkanya kecil, derajatnya paling kecil. Berarti kita punya 70 derajat, 160 derajat, kemudian 250 derajat, kemudian yang terakhir 340 derajat. Oke, yang memenuhi nggak usah kalian tulis. Oke guys, selesai. Gimana? Susah enggak? Oke, mungkin di video kali ini cukup sampai sini dulu. Pokoknya kalian jangan menyerah buat belajar matematika, apalagi di matematika peminatan. Mungkin agak susah, tapi bisa lah, yuk kita coba belajar sedikit-sedikit. Pokoknya yang penting diniatin dulu. Terus silahkan mindset kalau matematika itu susah, lebih susah memahami dia kok daripada memahami matematika. Oke, thank you for watching. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Kemudian kalian boleh share ke teman-teman kalian mungkin yang sesama jurusan MIPA kelas 11. Boleh banget kalian share biar video-video ini lebih bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa tadi ya, subscribe, ajak teman-teman kalian juga buat lihat video ini agar saya dan Kak di bagian kimia lebih semangat lagi buat videonya untuk kalian. Oke, terima kasih. Jaga kesehatan kalian di rumah, stay safe, stay healthy. Oke, dadah.